灭一切阻挡在前方的障碍。冰结界。Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film Donghua series yang berjudul yang baru-baru ini rilis. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah narasi yang mengatakan bahwa dunia ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu api, es, bumi, angin, dan lain-lain. Namun hanya keturunan penyihir yang dapat menggunakan elemen tersebut dengan sesuai keinginan mereka masing-masing. Kemudian kita dilihatkan dengan MC kita, yaitu Rong Nianbing. Dia akan bertarung melawan seseorang, yaitu Papa Lukas, Raja Naga Bumi. Nianbing mengeluarkan rintihan Dewi Salju, raungan Dewa Api, bisikan angin kebebasan, melodi kebangkitan bumi, hexagram ratusan mesin ilahi, fajar penembus semesta, dan yang terakhir kutukan abadi neraka, dilengkapi dengan elemen api dan es. Papa Lukas mengeluarkan monster terkuatnya, dan tiba-tiba kita dibawa flashback ke 10 tahun lalu. Di sebuah pagoda Dewa Es, yaitu tempatnya Kaisar Bulan Es. Di sini Rongtian dan Nianbing menerobos masuk ke dalam pagoda itu dan menghajar prajurit yang menghalangi mereka demi menyelamatkan ibunya. Ibunya berasal dari suku Es, sekaligus terpilih menjadi pewaris Dewi Es, yang sebelumnya menduduki tahta tersebut yaitu gurunya sendiri. Lalu Binling menyentuh batu permata es itu sehingga tubuhnya kesakitan. Di luar, Rongtian terus berusaha untuk masuk ke dalam dan menghancurkan pintu yang telah dilapisi kekuatan es. Binling yang teringat dengan suaminya menolak mentah-mentah pewaris Dewi Es itu. Setelah masuk, ia langsung menyelamatkan sang istri dengan naga apinya. Namun mereka berdua tidak bisa mendekati Binling karena dihalangi oleh Binglu dan prajuritnya. Kemudian Rongtian mengeluarkan teknik api peledak. Dirinya beserta Nianbing melawan prajurit itu. Yang membuat Rongtian mengeluarkan teknik lautan api sehingga mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Melihat itu, Binlu turun tangan melawan Rongtian, akan tetapi serangan itu mengenai Nianbing. Melihat anaknya terluka, Binling sangat marah. Ia pun memberontak di saat Binlu melancarkan serangannya. Dari belakang, Binling menghentikan Binglu. Ia berkata selama dirinya menjalani proses pewaris Dewi, maka gurunya tersebut tidak boleh menyakiti anak dan suaminya. Binling mengeluarkan elemen es terkuatnya sehingga mereka kesulitan untuk menahan Binling. Di saat semuanya fokus pada Binling, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rongtian mengeluarkan teknik tangan Dewa Api untuk menangkap Binglu. Binglu tidak bisa bergerak sedikit pun setelah digenggam oleh tangan dewa milik Rongtian. Namun secara tiba-tiba muncul kekuatan es yang sangat besar. Ternyata itu adalah Bingji, sang Dewi Es. Dengan mudahnya ia menghentikan serangan Binglu dan Rongtian. Kemudian ia melancarkan serangan tepat mengenai Rongtian. Binling memohon kepada Dewi Es agar bisa melepaskan suami dan anaknya. Namun Dewi Es berkata jika melepaskan mereka berdua atau tidak, dirinya telah mengkhianati pagoda Dewa Es. Dengan perbuatannya itu, Binling akan dibuat beku lalu disegel oleh Dewi Es.
Binling mengatakan lebih baik berkhianat dengan pagoda es daripada mengkhianati suaminya sendiri. Dewi Es mulai melakukan penyegelan, walaupun Binling sempat memasang pertahanan. Ia melempar permata es kepada Nian Bing, serta melemparkan mereka berdua dengan kekuatan sihirnya. Dewi Es menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka berdua. Mereka berdua terpental jauh mengingat waktu tidak banyak. Rong Tian membuka portal untuk pelarian. Ayahnya memeluk Nian Bing dan meminta maaf karena telah mengajaknya ke tempat berbahaya. Rong Tian mengatakan bahwa Nian Bing harus tetap hidup dan mulai sekarang harus bisa menjaga diri sendiri. Lalu ia melemparkan Nian Bing ke dalam portal. Sementara dirinya menghadapi pasukan musuh yang telah berdatangan. Ditambah Bing Lu dan rekannya juga telah tiba. Namun Bing Lu terlambat karena Rong Tian sudah mengeluarkan kekuatan di luar batas, sehingga tempat itu meledak dan dirinya lenyap dalam sekejap. Nian Bing yang telah muncul di tepi tebing terus berlari tanpa tujuan. Namun salah satu anggota Bing Lu berhasil menemukannya karena teleportasi teknik api sangat jelas meninggalkan jejak. Ia menyerang Nian Bing, namun Nian Bing tanpa sengaja mengeluarkan dua elemen sihir, sehingga pria tersebut sedikit terpental. Saat pria itu berniat membunuh Nian Bing, Bing Lu datang dan berkata, "Melawan anak-anak jangan terlalu serius." Bing Lu meminta permata itu, namun Nian Bing tidak memberikannya, karena itu pemberian dari sang ibu. Nian Bing pun lebih memilih untuk melompat ke bawah. Secara tiba-tiba tubuh Nian Bing menyala. Ia mendengar suara. Ia mendengar suara bahwa dirinya harus bertahan hidup. Nian Bing tersadar dan berusaha untuk muncul ke permukaan air. Di atas, Bing Lu dan dua rekannya merasa heran. Bagaimana bisa Nian Bing mengeluarkan dua elemen yang bertentangan itu secara bersamaan, walaupun masih terbilang cukup sederhana. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Di hutan bunga persik, seorang kakek yang sedang menjaring ikan di tepi sungai. Dirinya sangat bosan setiap hari hanya makan sayur-sayuran. Tidak berselang lama jaringnya bergerak. Dengan penuh semangat ia menarik jaringnya, dan ternyata itu bukanlah ikan, melainkan Nian Bing yang masuk ke jaring. Kakek Zaji membawa Nian Bing ke rumahnya. Kini Nian Bing telah tersadar dari pingsannya dan mencium aroma masakan yang sepertinya sangat lezat. Secara kebetulan ia sangat lapar. Ia ketakutan melihat kakek Zaji. Kakek Zaji berkata bahwa dirinya lah yang menyelamatkannya. Nian Bing berterima kasih pada kakek Zaji. Kemudian kakek Zaji menanyakan nama Nian Bing, sekaligus bagaimana ia bisa hanyut di sungai. Akan tetapi Nian Bing tidak berkata sebenarnya, karena dirinya takut jika kakek Zaji memberitahukan dirinya kepada Kekaisaran Pagoda Es. Maka dari itu ia berkata bahwa dirinya tidak ingat apa-apa selain namanya, bahkan nama orang tuanya pun tidak ingat. Kakek Zaji menyuruhnya untuk makan bubur yang telah ia buatkan, serta mengizinkan Nian Bing untuk tinggal bersamanya, sementara memulihkan ingatannya itu. 1 bulan kemudian, di hutan bunga persik, Nian Bing melampiaskan kemarahannya kepada pagoda Dewa Es yang menyebabkan kehancuran pada dirinya. Tanpa ia sadari, ternyata dirinya memiliki sihir es yang bisa memperkuat tubuh esnya.
Secara bersamaan, ia dikejutkan dengan seorang wanita yang melintas di dekatnya. Ia mengejar wanita itu. Terjadilah pertarungan, namun Yan Bing sangat mudah dijatuhkan. Menyadari cadarnya terbuka, wanita itu pun berlalu pergi. Di sini, Yan Bing menyadari bahwa kemampuannya belum ada apa-apanya. Bahkan melawan seorang gadis saja ia tidak mampu. Sepulangnya dari hutan bunga persik, ia disambut baik oleh kakek Zaji, serta menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu. Saat makan, Yan Bing menceritakan pada kakek Zaji bahwa di hutan bunga persik ia melihat seseorang. Kakek Zaji kaget mendengarnya. Tidak mungkin ada seseorang di hutan bunga persik, karena hutan tersebut dipenuhi oleh racun, serta tidak mungkin ia keluar masuk hutan tanpa penawarnya. Bahkan kakek Zaji telah bertahun-tahun di hutan itu, sedikit pun ia belum pernah melihat batang hidung seseorang. Kakek Zaji menganggap bahwa Yan Bing terlalu lama di hutan, sehingga obat penawar yang ia berikan tidak lagi berefek sehingga mengalami halusinasi. Merasa bosan karena selalu ditanya-tanya oleh kakek Zaji, ia pun mengarang cerita sendiri. Pada saat itu dirinya berjalan-jalan di pegunungan bersama orang tuanya. Namun secara tiba-tiba mereka diserang oleh para bandit. Ayah dan ibunya meninggal demi menyelamatkan dirinya. Mendengar cerita itu, kakek Zaji tak sanggup mendengarnya lagi. Ia mencoba untuk menghibur Yan Bing dengan cara membuatkannya makanan yang enak dan terbaik dibuat dengan pisau dewa. Bahkan ia membuka segel pisau dewanya hanya untuk Yan Bing. Di sini, ia berkata kepada Yan Bing bahwa jangan pernah meremehkan makanan. Makanan tak hanya untuk mengisi perut, tapi juga sebagai pengalaman. Hidangan yang baik tak hanya memuaskan hati seseorang, tetapi juga mampu membuka panca indera seseorang. Kemudian ia bertanya pada Yan Bing, pernahkah mendengar tentang koki dewa iblis? Yan Bing pernah mendengarnya, bahwa ia adalah koki yang sangat terkenal di seluruh benua Yangguang. Dewa koki iblis dikenal sebagai pemimpin 5 dewa koki iblis. Kakek Zaji mengatakan bahwa dirinya lah sang koki dewa iblis itu. Yan Bing mengatakan mengapa kakek Zaji hidup dalam pengasingan jika dirinya adalah seorang koki dewa iblis. Kakek Zaji mengatakan bahwa seseorang tak luput dari sebuah masa lalu yang kelam. Maka dari itu biarlah masa lalu berlalu dengan seiring berjalannya waktu. Kakek Zaji menyuruh Yan Bing untuk mencicipi hidangannya. Setelah mencicipinya, daging itu seperti terbakar. Dan kakek Zaji menyuruh Yan Bing untuk diam dan rasakan dengan hatinya. Yan Bing merasakan panasnya, bagaikan ditanam api di hatinya. Bahkan panca inderanya meningkat secara drastis. Dengan hal itulah kakek Zaji mengetahui bahwa Yan Bing keturunan dari penyihir api. Bahkan ia terkejut melihat sihir api Yan Bing. Lanjut ke bagian 3.